dan jaya. Kamu siap? Terima kasih ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Pertemuan ini bukan kebetulan, pertemuan ini bukan direncanakan semata oleh orang, tapi pertemuan ini adalah yang diatur oleh Allah. Karena semua kebaikan pasti datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Karunia apapun yang ada padamu itu datangnya dari Allah. Alhamdulillah, ini pertemuan kedua. Masih ingat kepada saya ingat kepada Pak Ketua ya, dengan bahasanya yang agak tidak bisa dimengerti. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Saya lihat wajahnya masih seperti wajah yang dulu ya. Wajah-wajah banyak masalah. Benar? Banyak masalah baik atau buruk? Caranya begini. Nabi Muhammad punya masalah tidak? Nabi Muhammad SAW punya masalah tidak? Sedikit atau banyak? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Nah, begitulah. Tidak ada masalah dengan persoalan. Yang jadi masalah adalah salah menyikapi persoalan. Jadi masalah itu bukan problem, bukan the big problem. Yang masalah besar adalah sikap terhadap masalah. Soal ujian itu tidak ada yang bahaya. Yang membuat orang tidak lulus bukan soal ujian, tapi salah jawabannya. Benar? Itu tulisannya cocok kan dengan ceramah saya ya. Teruskan. Apa yang paling mahal di Amsterdam? Apa? Apa yang paling mahal di Belanda? Apa? Beras? Jengkol? Apa lagi? Yang paling mahal adalah ketenangan hati. Betul? Memang sepertinya keren tinggal di Amsterdam, tapi aslinya menderita ya. Tahu ada ketahuan Pak dari alisnya ya. Mau tinggal di mana saja kalau tidak tahu kuncinya tidak bahagia. Dari Indonesia pengen pindah ke sini. Sudah di sini coba kalau kita di Indonesia. Banyak orang yang tidak bisa menemukan ketenangan walaupun punya uang, punya rumah, punya kedudukan, punya suami, punya anak, tapi tenang belum tentu didapatkan. Tahu dari mana datangnya ketenangan? Dari ya, dengar baik-baik ya. Ibu, bapak, kalau ibu mencari kebahagiaan dari suami, ibu tidak akan bahagia. Iya bu, suami ibu boro-boro membahagiakan ibu, dia sendiri menderita bu. Benar pak? Bapak-bapak, tidak usah tepuk tangan di masjid ya bu ya. Seperti yang bahagia, penderitaan yang ketahuan. Dalilnya begini, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ar-Ra'd ayat 28.
Camkan, hatimu hanya akan bisa tenang, tentram kalau kamu ingat kepada Allah. Ingatnya ini yakin. Semakin yakin kepada Allah, semakin ringan hidup ini. Semakin kurang yakin, kurang tenang. Semakin tidak yakin, pasti tidak tenang. Jadi kalau ada ibu bapak gelisah hidupnya, tidak tenang, pasti bukan karena masalah, tapi karena tidak bisa membawakan masalah menjadi tambah yakin ke Allah. Sebetulnya kita ini tidak dirancang oleh Allah untuk menyelesaikan masalah sendiri. Jadi yang membuat bapak ibu stres itu kebanyakan mikir, kurang zikir. Tulis ya, ini important ya. Orang menderita stres karena terlalu banyak berpikir, kurang zikir. Semua lihat ke sana ya, benar? Ibu ingat suami, terus memikirkan suami, kurang ingat ke Allah, pasti cemburu ya. Kalau cemburu tuh capek sekali, benar Bu? Makin dipikir, makin bahagia, makin menderita. Menderita. Jadi solusi tidak cemburu itu? Tidak, yang ada nambah masalah baru. Di SMS tidak jawab, wrong. Di telepon tidak ngangkat, wrong. Ya. Padahal teleponnya di kamarnya tertinggal. Nah, baik. Sekarang kita akan membahas. Kalau dulu kan 5 kiat menghadapi persoalan hidup. Saya ceramah itu dulu di sini ya. Bahwa kita harus siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok. Karena hidup ini tidak akan selamanya cocok. Benar? Sebagian besar itu tidak cocok. Tapi tetap saja di balik ketidakcocokan banyak kebaikan. Yang kedua, kalau sudah terjadi harus ridho. Karena tidak ridho juga tetap terjadi. Ingat teori genteng jatuh kena jidat. Belum tak genteng kena jidat, saya tidak terima. Saya tidak terima. Bagaimana tidak terima? Tanda terimanya sudah jelas ya. Benjol. Orang menderita bukan karena kenyataan. Orang menderita karena tidak bisa menerima kenyataan. Tulis. Yang penting-penting weh. Yang ketiga apa? Jangan mempersulit diri. Kita biasanya mendramatisir masalah, dipertegang, diperumit, dipergawat. Padahal show must go on. Hidup ini berlangsung terus. Bapak kan sudah agak lama ya di dunia ya Pak ya. Mana yang rada lama-lama ya. Tetap aja banyak masalah juga hidup ya Pak ya. Makan terus Pak. Makan. Berteduh. Berteduh. Semuanya cukup. Makanya kalau kita menderita, itu banyaknya karena karangan kita sendiri. Kalau kita jalani, jalan aja. Benar Pak? Iya. Yang keempat, evaluasi diri. Yang kelima, cukuplah Allah penolong kita. Ini yang dulu ya. Nah sekarang kita lebih dalam lagi dari yang dulu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kejadian, keinginan, takut, harapan, itu tidak boleh lama di sini. Harus dibungkus, serahkan kepada Allah. Itu yang penting. Nabi Muhammad SAW berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Duhai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang mengurus segala-galanya sendiri, birahmatika, dengan rahmatmu, astaghits, tolong saya, wa aslih li sya'ni kullahu, perbaiki urusan saya semuanya ya Allah.
wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Itu Nabi yang pinter, yang hebat, tidak mau mengurus urusannya sendiri. Nah kita yang gak jelas begini, ya segala dipikir, segala dirasa-rasain, jelas stresnya. Ya jangan sok pinter. Otak ini tidak dirancang untuk menyelesaikan masalah sendiri. Otak ini dirancang alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa-apa, katakan kami ini milik Allah, kami kembali kepada Allah. Semakin cepat menyerahkan kepada Allah, semakin datang pertolongan Allah. Pertama dikasih tenang, nanti dikasih ide gagasan, nanti dikasih jalan keluar. Pokoknya jangan takut oleh masalah apapun, tapi takutlah tidak bisa kembali ke Allah dalam menyelesaikan masalah. Itulah sebabnya Rasulullah SAW 23 tahun beres. Jazirah Arab dari jahiliyah menjadi kemuliaan, pasti dengan pertolongan Allah. Banyak yang 23 tahun hidup di dunia dan tetap aja gak jelas ya. Jangankan ngurus orang lain, ngurus diri sendiri gak keurus. Jangankan merubah orang lain, merubah diri nggak bisa. Jangankan mengurus yang banyak, mengurus keluarga tak bisa. Kenapa? Boleh jadi hanya mengandalkan dirinya, bukan mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Bu? Bu, apa? Ya, alhamdulillah saya tidak menyangka. Belum juga apa-apa sudah jelas ya. Baik, satu nih ya, supaya tenang. Kan ini dari poin yang kelima, cukuplah Allah penolong. Jadi kalau terjadi apa-apa, yang pertama kali adalah harus husnudzon kepada Allah. Apa? Berbaik sangka. Pasti semua takdir Allah itu benar, pasti setiap takdir Allah itu baik, dan pasti setiap takdir Allah itu manfaat. Tidak ada Allah zalim kepada hambanya. Yang ada adalah hamba menzolimi dirinya sendiri. Zalamtu nafsi. Jadi kalau ada apa-apa baik aja. Coba, banyak salju baik buruk? Banyak salju baik buruk? Kalau buruk udah pada mati di sini semuanya ya. Dengerin ibu-ibu, bapak-bapak, terserah Allah salju mau dibanyakin, mau didikitin, mau minus berapa. Dari dulu juga gini-gini aja. Yang menderita kan bukan banyak saljunya, kitanya yang suudon. Gawat nih. Kalau gawat udah mati dari dulu. Ternyata pada hidup ya. Halo? Bapak kan sudah puluhan tahun kena salju, masih hidup Pak? Tapi tetap aja ngeluh. Dingin banget nih, gawat nih, hari ini cuaca bisa jelek nih. Padahal biasa aja ya. Ini macet nih, macet nih, macet. Padahal udah nyampe, tetap aja marah. Aneh. Dasar ribet hidupnya. Bu, Pak, sakit baik buruk? Mulai bagus nadanya ya. Terserah Allah Pak, itu benar. Tubuh ini milik Allah nih. Maaf, dulu pernah cerita tentang adik AA tuh yang sakit ya. Saya terkenang terus perkataannya, Dek, kenapa kok nggak mengeluh? Pak, padahal kata dokter sakit. Kurang lebih kata adik begini, untuk apa mengeluh? Mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Tubuh ini milik Allah, sesuka Allah saja. Allah tidak pernah zalim, pasti baik. Orang lain mungkin takdirnya banyak pahala dari banyak amal,
dengan takdir sakit ini mudah-mudahan saya banyak pahala karena banyak sabar. Allah tidak pernah berbuat salah kepada hamba. Memang adik meninggal, tapi sakitnya beliau menjadi jalan saya bisa mengenal Islam. Sakitnya beliau menjadi jalan saya bisa berubah. Kata siapa sakit jelek? Yang jelek itu yang salah menyikapi sakit. Banyak orang dengan sakitnya jadi dekat dengan Allah. Dan tidak sedikit orang yang dengan sehatnya jadi maksiat ke Allah. Mana yang baik? Sakit yang membuat dekat dengan Allah, atau sehat menjadi maksiat kepada Allah? Jawab. Pak, yang betul jawabannya Pak. Hah? Saya emang nggak pusing Pak, mau sehat mau sakit pasti baik. Yang penting saya jadi soleh gitu kan Pak. Coba itu koruptor bukan gara-gara sehat. Coba kalau dia ya migren, boro-boro mikir buat korupsi. Makanya kita harus ingin sehat, kita harus berikhtiar supaya sehat. Tapi kalau Allah ngasih sakit, berbaik sangkalah kepada Allah. Karena ada dosa yang tidak bisa digugurkan kecuali dengan sakit. Allah tahu tobat kita jelek, Allah tahu ibadah kita enggak bagus, tapi Allah ingin membersihkan dosa kita, di antaranya lewat sakit. Bu, anak main lumpur, kotor, disuruh mandi sendiri, tidak bersih. Kira-kira oleh ibu akan dimandiin tidak tuh anak kecil? Yang betul. Anaknya tidak mau, gimana? Maksa Bu. Anaknya menjerit-jerit, gak apa-apa? Kejam tidak ibu-ibu yang begitu? Kenapa? Kenapa ibu melakukan ini? Kenapa? Karena sayang ke anak. Supaya apa? Supaya bersih. Kalau dia bersih, dia enak tidak? Dekat dengan kita enak tidak? Gitu. Kalau kita banyak dosa, tobatnya sederhana, istighfar jarang, sholat enggak khusyuk, sedekah pelit, Allah sayang ke kita, dimandiin tuh. Dimandiinnya dengan ujian, kepahitan, kegetiran. Dan itu sudah diukur oleh Allah, pasti untuk kebaikan hamba. Jelas? Si anak nangis itu karena nggak ngerti kebaikan ibunya, betul? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang rewel itu nggak ngerti kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulis, bapak ibu yang banyak mengeluh, dia tidak mengerti kebaikan Allah. Ini ngerti bahasa Indonesia kan nulisnya? Teruskan. Kecil pada mikir begini, aduh, saya siap-siap dimandiin dong. Memang kalau Allah sayang kepada seorang hamba, Allah ingin membuat dia ahli surga, Allah ingin membuat dia bahagia, akan banyak ujiannya. Kalau ridho, berbaik sangka jadi ringan, kalau berburuk sangka jadi berat. Jadi berat ringannya suatu ujian bukan pada ujiannya, tapi dari persepsi kita terhadap ujian. Gini, ini ada yang baru nikah nggak nih? Coba ada yang baru berapa lama? Masuk di ruangan gelap, tidak ada lampu, tiba-tiba ada yang mukul kepala pakai gulungan koran. Marah tidak kira-kira? Tapi ketika lampu dinyalakan, ternyata mertua udah ngasihin anaknya, ngasih modal, ngasih kendaraan, marahnya jadi tidak? Oh bapak, tidak lagi Pak, silakan kalau gitu. Sama, ketika kita tahu ujian ini datang dari Allah yang maha baik, enggak marah. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah.
Kalau kita tahu tiada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah, kalau kita yakin ke Allah, yahdi qalbah, Allah pasti ngasih petunjuk ke hati kita. Makanya jangan rewel lah, jalanin aja. Dari dulu juga udah banyak masalah, tetap hidup ya. Benar? Itu yang paling lucu tuh yang ngadepin macet. Macet. Padahal dari dulu sering macet, tetap aja nyampe ya. Benar? Udah, jangan suka rewel. Jalani hidup ini. Show must go on, man. Apa artinya? Dilarang merokok. Dua, zikir yang kedua, dengar. Jadi kalau udah mikir ada masalah, pasti baik. Ada kejadian, pasti baik. Selalu husnuzon. Tidak mungkin Allah zalim. Kalau Allah tidak suka kepada kita, sudah habis kita dari dulu. Ya, model-model begini kita ini kan gak jelas hidupnya ya. Sholat kayak tadi, khusus tidak. Mana lagi, kok gak kelihatan dari belakangnya. Bukannya sholat, malah mikir lagi. Hei Bu, Pak, kalau tiap dosa ngeluarkan bau, dengerin. Kira-kira bau apa di ruangan ini hadirin? Oh, kalau tiap dosa yang kita ngeluarkan bau terakumulasi, pasti suami jatuh talak tuh ke istri. Tidak mau punya istri bau bangke. Sama kata istri juga, saya juga tidak mau punya suami bau mungkin. Kira-kira anak-anak mau nggak dipangku oleh dosa oleh ibunya yang banyak dosa? Bau. Kalau dosa saya mengeluarkan bau, tidak ada yang datang ke sini. Wah, penceramah Agim yang bau itu lewat. Kalau setiap dosa jadi benjolan segede gini, kira-kira seperti apa Pak bentuk kita? Saya udah nggak bisa ceramah, udah nggak jelas bentuknya. Hanya kemurahan Allah saja kita jadi seperti ini. Tulis, hanya kemurahan Allah saja yang menutupi aib dan dosa kita dihargai orang lain. Benar? Benar? Kenapa jadi melotan begini nih? Aduh, tadi keren sebelum pengajian, sekarang jadi terdakwa. Memang. Dua, kalau ada apapun keinginan, masalah, kejadian, selain harus husnuzon kepada Allah, kita harus tahu surat An-Nisa ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Semua kebaikan datang dari Allah. Kalau keburukan menimpa itu karena dosa kita sendiri. Jadi kita harus mikir nih, ini dosa apa yang saya lakukan yang mendatangkan keburukan. Jadi daripada kita mikirin orang lain, mikirin pencuri, pikir dosa saya apa. Sepeda hilang, misal. Ada yang hilang sepeda di sini? Mana yang bahaya? Sepeda dicuri, sepeda kita dicuri, atau kita mencuri sepeda? Hah? Aduh, ya, kelompok copet kalau gitu. Yang bahaya tuh kita yang nyolong. Bu, Pak, mana yang bahaya? Dihina atau menghina? Menghina. Mana yang bahaya dalam hidup kita? Kita ditipu atau kita yang nipu? Dengar ya, yang bahaya dalam hidup kita bukan keburukan orang lain kepada kita. Yang pasti membahayakan kita adalah keburukan kita kepada siapapun juga. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap dosa itu pasti menghasilkan gelisah, Pak. Setiap dosa akan menghasilkan balasan untuk kita. Jadi kalau kita berbuat jelek seperti nanam pisau, tusuk sate, bambu runcing, bayonet, ranjau. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan itu pasti mencelakakan kita. Pasti itu tidak tertukar. Jadi kalau ibu bapak
banyak dosa, itu dijamin tidak akan tenang hidupnya, dijamin. Karena setiap dosa itu akan menggelisahkan hati. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa ya hidup saya tidak tenang? Itu teh ciri-ciri banyak dosa. Dan kalau orang benar banyak masalah, tapi di sininya tidak panik. Nah, caranya Allah memberikan peringatan lewat berbagai kejadian. Masih ingat teori itu yang dikencingi puntennya, yang burung merpati berak kena kerudungnya? Udah cerita belum itu di sini? Belum? Pak Willy udah tahu kan? Pak Willy ada yang cerita lah. Ini sedang umroh, ada ibu-ibu menangis di masjid. Ibu, kenapa menangis? Saya sudah ditegur oleh Allah. Bagaimana ditegurnya? Itu ada burung merpati berak kena kepala saya. Padahal lapangan begitu luas, kepala begini kecil. Tapi di sini itu kan susah. Pertama lintasannya harus sama, karena beda lintasan merpati nggak kena. Yang kedua, antara kecepatan merpati dengan kecepatan saya harus berimbang. Terlalu cepat nggak kena. Yang ketiga, sudut kemiringan, sudut elevasinya. Dan yang keempat, tingkat kemulesan merpati. Ya udah beres juga kalau dia nggak mules, nggak keluar. Siapa yang ngatur ini selain Allah? Kenapa Allah takdirkan kepala saya diberakin? Karena Allah tahu ini otak ini banyak mikir kotor. Astagfirullah, ampun ya Allah. Gak ada marah ke merpati. Pertama juga susah ngejarnya ya. Yang kedua, merpati mah gak tahu apa-apa. Itu merpati tuh susah loh ngebidiknya ya sampai ngepas. Kalau bukan dengan takdir Allah. Dia ganti kerudung, dia ke masjid, sholat, kemudian tobat istighfar. Dosa buruk sangka ke orang tua, buruk sangka ke suami, buruk sangka ke Allah banyak. Tobat. Itulah karunia Allah lewat musibah. Ibu, ada yang pernah dikencingin itu enggak kucing? Di masjid ada tuh. Kucing, kenapa kamu kencingin mukena saya? Kucing mah nggak tahu apa-apa, kata kucing. Bukannya mikir, susah tahu saya nyari kamu gitu. Kucing dari pasar, mana yang harus saya kencingin? Itu nggak akan meleset tuh. Iya, nggak ada yang meleset, takdir tuh. Kucing tuh rumit tuh nyari ibu-ibu yang mukenanya nggak dikembaliin itu. Kenapa dikencingin? Mikir, ya Allah, saya akui ini mukena tetangga saya. 2 tahun gak saya pulangin. Kau maha ingat, maha tahu. Daripada marah ke kucing, kucing kan cuma petugas Allah aja. Kalau bisa seperti ini hebat, Pak. Halo? Pada mikir apa nih? Jadi siapa yang paling mencelakakan diri kita? Orang lain atau diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Siapa yang paling berbahaya bagi hidup kita? Keburukan orang lain atau keburukan kita sendiri? Mana yang harus kita pikirkan? Kejelekan orang atau kejelekan diri? Jawab. Kalau ibu di rumah tangga tidak bahagia, ini